untuk ditukar dengan uang. Karena apa? Karena birokrasi itu memang sudah digariskan ya untuk mencapai pelayanan dengan dana yang efisien. Ya, ini di sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan ke dialog yang menarik antara Niskanen dan Ludwig von Mises. Jadi di perkuliahan kita kali ini sebenarnya, atau di perkuliahan kita secara umum ya, saya tidak akan secara khusus membaca Max Weber, karena Max Weber memang pertama tidak ada gunanya gitu ya, belajar birokrasi dengan perspektif Weberian, karena dia adalah pertama tipe ideal, dan kedua birokrasi itu memang tidak dimaksudkan sebagai acuan cara kerja birokrasi itu sendiri. Jadi cuma sebagai pedoman ya, sebagai pedoman, karena Max Weber di awal sudah bilang, Max Weber itu dalam teori-teorinya umumnya itu dalam konteks ideal, ya, idealkan. Jadi dia ketika membangun teorinya itu semua dalam proses, saya bilangnya ya, tidak sadar, hanya gitu. Jadi atau apa ya, cari gampangnya aja Max Weber tuh ya, sebagai teoretisi ilmu sosial, Max Weber tuh cari gampangnya. Jadi supaya kalian tidak disalah-salahkan orang atau tidak dikritik oleh orang, maka dia selalu ngasih merek teorinya dengan ideal type. Semua dikasih tipe ideal. Agama ideal, Protestan. Organisasi ideal, birokrasi. Semua tipe ideal. Ya. Cari amannya Max Weber itu, ya. Kayak makrodik gitu ya, supaya tidak dikritik, ya, seperti itu. Baik, kalau tidak saya lanjutkan, ya, tentang perdebatan antara Niskanen dengan Ludwig von Mises. Ini penting, ya. Jadi saya ingatkan kepada Anda sekali lagi, kalau Anda nanti mau nyusun skripsi topiknya terkait dengan birokrasi, jangan pakai teorinya Max Weber, ya, karena dia tipe ideal, teorinya bersifat normatif, ya, dia cuma ingin menyangga teoretisi-teoretisi yang lain yang seolah-olah dia juga bicara tentang birokrasi, karena birokrasi kan biasanya ini rasional, ya, organisasi rasional, ya, birokrasi, agama rasional. Ini aja. Jadi dia berada dalam kedok rasionalitas. Nah, wajar lah, karena dia hidup di awal abad 19. Ya, rasional. Bapaknya rasionalitas adalah René Descartes. Ya, yaitu bapaknya nenek moyangnya rasionalitas. Semua akhirnya takut dengan cara berpikirnya René Descartes. Baik, tadi ini ya, Ludwig von Mises tadi S-nya satu. Jadi ini saya tuliskan lagi. Jadi pelayanan itu tidak boleh ya dikelola untuk mencari keuntungan, atau mencari laba. Pelayanan harus dikelola secara profesional, dasar perhitungannya adalah efisiensi. Jadi pemerintah, misalnya kantor kelurahan, punya anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID ya, untuk membantu orang miskin dalam masa COVID, maka kelurahan akan menganggarkan setiap hari ya, kelurahan itu ngasih makan di Surabaya itu, kelurahan itu menggandeng RT RW ya, menyediakan bantuan nasi bungkus ya terhadap orang-orang yang terkena pandemi COVID itu. Efisiensi ya, dananya misalnya 1 juta atau 10 juta untuk kelurahan, misalnya untuk 30 RT. Ini apa? Pelayanan menyantuni orang-orang yang terdampak COVID. Programnya adalah pemberian nasi
Sesuai dengan mana? Sesuai. Karena jangan sampai pelayanan itu diarahkan untuk memperoleh keuntungan atau untuk mendapatkan laba. Nah, efeknya maka birokrasi itu dalam memberikan pelayanan harus dikontrol secara terpusat. Jadi ketika dia memberikan pelayanan harus diawasi secara terpusat, ya. Dengan apa? Melalui peraturan-peraturan. Maka ya kita sehari-hari sering terjebak dengan definisi birokrasi. Jadi birokrasi itu identik dengan hierarki kewenangan yang sangat ketat. Kenapa dia sampai begitu? Karena di dalam menjalankannya itu semua terikat pada peraturan. Peraturannya itu dalam istilah birokrasi atau manajemen birokrasi baru, New Public Management, itu disebut dengan SOP. Apa ini? Standar Operasional Prosedur. Birokrasi itu bekerja dalam SOP. Anda tahu kan, ya? Sekarang Anda karena sekolah kuliah daring ya, seandainya tidak daring maka Anda di ruang departemen ada yang namanya tenaga pendik, yaitu Mbak Kuril. Mbak Kuril itu bekerja berdasarkan SOP. 1. Melayani mahasiswa. 2. Melayani pendaftaran skripsi. 3. Melayani ujian skripsi. 4. Mengecek absen. 5. Nah itu SOP yang ditetapkan oleh fakultas untuk tenaga kependidikan di FISIP UNER, bahkan di Universitas Airlangga UNER. Jadi birokrat tunduk pada SOP. Ini yang menyebabkan birokrasi dalam memberikan pelayanan itu bersifat kaku, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, ketika dia kaku gini, masuklah apa yang tadi dikatakan oleh Miss Kamet, salah dalam mendefinisikan insentif. Jadi birokrat mencari insentif sendiri dengan caranya sendiri. Apa? Dia nyari. Sebentar saya nggak bisa, tapi ada yang berusaha beri insentif. Kasih sogokan, kasih kue, kasih snack, kasih baju batik, insentif. Sehingga birokrasi menjadi semangat birokratnya. Padahal kalau birokrat itu bekerja, itu dia sudah kaku, nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa dia kaku? Karena dia bekerja berdasarkan peraturan dan terikat pada peraturan. Peraturan ini nanti yang akan dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Ya, nanti kalau kita bicara tentang kapasitas dan kapabilitas, maka seorang yang sudah ditempatkan dalam suatu bagian, dalam suatu biro, dalam suatu meja, dalam suatu ruangan, maka dia harus bisa mengerjakan ini dengan baik. Seperti itu ya. Jadi birokrat-birokrat semua itu di seluruh Indonesia bekerja dalam SOP. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. SOP ini yang nanti menjadi bingkai birokrasi itu bisa menjalankan fungsinya, peranannya menjadi profesional. Ya. Jadi ceritanya tadi dari Iskan ini kejebak di sini. Karena dia kaku, birokrat cari insentif sendiri, mencari uang sendiri apa? Untuk mendapatkan uang. Ya. Padahal insentif versinya Iskanen itu bukan yang harus masuk ke kantongnya sendiri, tapi insentif itu adalah untuk supaya program yang dijalankan birokrasi bisa mencapai target dan sasarannya. Ajukan dana sebanyak-banyaknya asal mahasiswa dalam memperoleh pelayanan kependidikan di departemen politik bisa nyaman. Nah, tapi karena dananya sedikit, ya internetnya mati nyala, terus ruangannya juga nggak nyaman di departemen politik, maka akhirnya yang terjadi adalah Anda mahasiswa sebagai user, pengguna, sebagai konsumen, sogok-sogokan. Supaya apa? Mendapat perhatian dari tenaga kependidikan. Gitu ya yang terjadi ya.
Ada yang bawa kacang, ada yang bawa kerupuk, ada yang apa, macam-macam di sini. Ini yang sebenarnya dilarang oleh Niskanen maupun Maisis. Ini yang menyebabkan birokrasi menjadi tidak profesional. Ya, karena apa? Karena pelayanan itu tidak bisa dihitung untung rugi. Pelayanan tidak bisa dihitung untung rugi. Jadi kalau ingin jadi birokrat Anda, itu otomatis tidak akan kaya Anda. Karena apa? Tidak bisa mengkomersilkan jabatan Anda. Tapi justru kenyataannya menjadi birokrat adalah bisa kaya raya. Kebalikan ini, mau Anda bongkar pakai tesisnya Niskanen atau Ludwig von Mises, itu birokrat memang nggak bisa kaya. Ya kecuali mungkin ya eselon 1A ya. Karena apa? Karena memang pemerintah memberikan pelayanan, memberikan fasilitas. Yang pejabat semakin tinggi posisi jabatan, maka fasilitas yang mengikuti adalah semakin banyak. Ya, semakin rendah posisi birokrat dalam struktur hierarki kewenangan atau struktur organisasi, maka birokrasi itu semakin miskin. Ya, karena gajinya kan kecil ya. Golongan 1A, ya gaji pokoknya berapa sih? 1B berapa? 1C berapa gitu ya. Semakin tinggi jabatannya, golongannya 4B, eselon 1A, wah Anda tahu sendiri ya, belum tunjangan yang lain-lain, fasilitas lain-lain, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas, suami dinas, dan belum ada follower-follower yang lain. Ya, jadi orang sekarang pada berebut ingin jadi birokrat, ingin masuk dalam struktur organisasi. Yang diraih apa? Yang diraih seharusnya apa? Prestasi, achievementnya. Achievementnya diukur dari performanya. Performanya dia apa? Diukur dari keberhasilan dia menjalankan SOP. Ya, maka di mana-mana, tidak hanya di perusahaan swasta, di universitas pun pada masa akreditasi akan ditanyai pengelola program studi siapa usernya. Usernya dipanggil, diajak wawancara sama asesor. Ya, alumni lulus, ditanyai pengguna Anda itu siapa, apa benar Anda puas gitu ya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh alumni S2 ilmu politik, ditanyai, oh bagus, dia pinter ini, pinter itu, bisa ini, cekatan, ya, itu semua diukur apa? Untuk menunjukkan profesionalisme sekaligus kompetensi lulusan. Ya, jadi sekarang kita semua terjebak ke dalam regulasi-regulasi, ya, mau pendidikan, bisnis. Jadi regulasi itu bukan hanya di pemerintahan ya, tapi juga di bidang pendidikan maksud saya. Itu juga ada regulasi-regulasi yang ini untuk menilai tentang performa semua sivitas akademika. Baik, saya lanjut aja ya, mau waktu lanjut aja. Sekarang jam berapa nih? Jam 2:30. Ya, sebentar lagi. Silakan selainnya Anda bisa bubuk-bubuk siang. Ya, oke, saya lanjutkan ke sini. Ada perhitungan ekonomi. Ya, dalam birokrasi itu ada perhitungan ekonomi, ya, sekaligus perhitungan yang pelayanan. Ya, jadi perhitungan ini ada program. Seorang manajer ya di BUMN, BUMD ya, atau kalau di perguruan tinggi itu manajer itu KPS itu manajer ya, setara manajer ya, kader KPS itu manajer. Dia punya program. Maka programnya itu, nah ini yang penting, harus pasti ditaruh ke sini. Efisien. Artinya dana 100 juta bisa dipakai untuk menyelenggarakan pendidikan S1 1 semester dengan mahasiswa 350. Bisa nggak? Tapi syaratnya dalam perhitungan ekonomi, birokrasi ketika menjalankan membuat program harus efisiensi.
dana 100 juta bisa nggak untuk membiayai 350 mahasiswa, melayani 350 mahasiswa. Ya. Kedua, efisiensi. Capaian. Apakah dana 100 juta bisa menghasilkan lulusan yang punya kompetensi tinggi? Ada soft skill, ada hard skill. Bisa nggak? Memberangkatkan mahasiswa ilmu politik ke Singapura, membiayai workshop mahasiswa ke Amerika, cukup nggak dana 100 juta? Oh nggak cukup, yang bisa didanai cuma 2 orang. Nah, gitu. Capaian. Jadi dalam memberikan pelayanan jangan lupa juga ada perhitungan ekonomi selain perhitungan pelayanan. Pelayanan di sini indikatornya adalah kepuasan konsumen, kepuasan pelanggan, kepuasan mahasiswa. Universitas dimanapun sekarang harus memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Bukan kepuasan ada dosen-dosen itu indikator terakhir, tapi kita harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada mahasiswa. Ini birokrat-birokrat universitas dimanapun membuat program itu yang begini, mahasiswanya puas, nanti kalau mahasiswa sudah lulus, usernya juga puas bahwa mahasiswa yang kita didik melalui mekanisme kurikulum atau instrumen kurikulum setelah lulus itu bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan dari lembaga di mana Anda bekerja. Jadi intinya dalam pelayanan birokrasi adalah ini, supremasi setinggi-tingginya kepada konsumen. Pada perguruan tinggi, konsumennya siapa? Mahasiswa. Jadi mahasiswa itu mendapat tempat terhormat dalam pelayanan di universitas. Ya. Nah ini yang kemudian tadi saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa birokrat tidak boleh memiliki motivasi kepada yang namanya laba, nggak boleh, ya. Jadi birokrasi atau manajemen birokrasi tetap harus mengikuti peraturan dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga atau divisi yang lebih tinggi dalam keseluruhan struktur organisasi birokrasi. Jadi kalau Anda ketahuan termotivasi mencari laba, ini akan menjadi penyakit dari birokrasi. Jadi kalau ini artinya nanti Anda terjebak dalam pandangan konformistis. Ya birokrasi nggak apa-apa, berorientasi ke laba. Kan dia memang sudah diharuskan sama negara untuk cari untung. Ya, kalau kita ada namanya silpa, dana silpa ya. Selisih anggaran yang tidak terserap dalam APBD, ya kita jangan silpa terus, gitu ya. Itu berarti kegagalan sebenarnya, karena ada dana yang tidak bisa diserap atau program yang tidak bisa dijalankan. Nah itu berarti kan kita nggak tahu, ya, karena kita kan nggak semuanya paham program-program pemerintah di mana kita berada, ya. Karena kita tidak pernah membaca dokumen RPJMD dari pemerintah yang dibuat oleh Bapeda, ya, atau Bapeko. Oke, jadi kalau kita belajar Mises maupun Niskanen, sebenarnya kita tuh bicara dalam hal ini. Intinya birokrasi itu bukan perusahaan. Jadi ini menjadi seperti variabel diskrit, ya. Jadi, nah tidak boleh kita gini. Jadi kalau diskemakan hasilnya gini, perusahaan dan birokrasi. Kalau perusahaan memang harus untung, mau menjual pelayanan boleh, tapi kalau ini tidak boleh berorientasi laba dan harus tunduk kepada tujuan yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. Nggak boleh menjual pelayanan, ini boleh menjual pelayanan. Ini tidak boleh, ini fokusnya kepada publik. Tidak boleh berorientasi ke untung, tidak boleh menjual pelayanan, ini bebas. Ya, ini tidak boleh mencari insentif, ini boleh mencari insentif, ya, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan birokrasi itu mengalami kesulitan, ya, karena dia
ketika dia menetapkan anggaran untuk pelayanan publik, ya, untuk menetapkan harga pelayanan publik dengan dana yang terbatas, menyebabkan pelayanan yang diberikan oleh birokrasi itu sering dianggap buruk. Tapi kalau pelayanan publik diselenggarakan oleh swasta, ini selalu dianggap baik. Ya, dalam realitasnya terjadi seperti ini. Ada dikotomi. Kalau pelayanan yang diberikan swasta mesti baik, tapi kalau pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah itu dianggap buruk. Ya karena apa? Ya karena terbentur pada anggaran. Ya, seperti itu. Ya kita tahu ya, kalau swasta ngasih pelayanan itu bagus, kalau pemerintah kok buruk, kan selalu begitu ya. Nah ini ya, karena sudah diperdebatkan oleh Niskanen dan juga Public Fund Basis. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan yang pelayanan tadi kan katanya terbentuk pada anggaran. Iya. Kalau gimana kalau misalnya ternyata itu juga disebabkan karena kesediaan keahlian gitu dalam pelayanan birokrasi? Nah, boleh. Ini ya. Kalau tadi kan saya melarang Anda pakai Max Weber kan? Saya tadi melarang Anda pakai Max Weber, dan mudah-mudahan kalau bisa semester ini saya tidak pakai Max Weber ya. Karena teori itu saya bilang teori yang memang sangat membantu, tapi dalam perspektif saya itu teori plan, teori hemafrodit, jenis kelaminnya tuh ganda. Iya, hemafrodit itu jenis kelamin ganda. Anda bilang pelayanan buruk karena apa tadi Anda bilang? Karena profesionalisme, keahlian ya. Iya, keahlian. Keahlian. Kalau saya pakai motif Max Weber, birokrasi ini semua ahli. Birokrat itu semua ahli. Nggak ada pelayanan buruk karena tidak punya keahlian. Nah, kalau Max Weber kan ini satu, profesional ya. Jadi saya nulis juga kan tentang Max Weber kan. Dua, hubungannya impersonal, nggak saling kenal, nggak ada saudara, nggak ada kakek nenek, nggak ada Pak D Bude, ya, nggak ada hubungan, jadi ada impersonal, jadi nggak saling kenal dalam satu kantor, ya. Yang ketiga, digaji. Yang keempat, diseleksi. Saksikan, Kementerian Perhubungan membutuhkan tenaga analis transportasi. Kementerian Dalam Negeri membutuhkan analis otonomi daerah. Nah, yang daftar syaratnya 1. S2, lulusan MPPL Visipuner, gitu ya. Kalau analis transportasi, lulusan transportasi Universitas Gadjah Mada, karena di UNER nggak ada jurusan transportasi. Kan nggak mungkin Anda MPPL masuk melamar jadi analis transportasi. Kan nggak mungkin kan? Kan nggak mungkin orang lulusan transportasi menjadi analis otonomi daerah di Kementerian Dalam Negeri. Kan nggak mungkin. Itu udah berapa dari Weber? Anda ketika ini diseleksi, impersonal kan? Diseleksi dengan persyaratan TOEFL dari universitas ternama, reputable university, pasti disebut. Ya, TOEFL, bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Indonesia dengan baik, bisa mengoperasikan MacBook misalnya. Karena nanti pada analis transportasi Anda harus buat grafik, metrik, edit video dan sebagainya. Kan nggak mungkin MPPL diajari membuat grafik-grafik transportasi, di mana titik kemacetan, di mana harus diuraikan, nggak mungkin ya. Jadi ijazah minimal S2 diutamakan, ya, yang sudah berpengalaman kerja. Ini yang dimaksud oleh Max Weber dengan sistem merit system, profesional, berdasar keahlian. Anda punya kompetensi, masuk di sini.
Jadi kalau pelayanan disebabkan karena tidak punya keahlian, itu yang disebut dengan kreatif, kita merah. Kenapa dia kok bisa masuk menjadi tenaga analis transportasi di Kementerian Perhubungan? Karena di situ ada Pak D-nya, di situ ada Om-nya. Ya, ketika sebelum sistem rekrutmen PNS atau ASN seperti sekarang, dulu kan tidak terbuka, ya, masih kirim surat, surat lamaran. Sekarang kan sudah online semua. Nah, ini bagian dari cara untuk memecahkan kebuntuan terhadap ketidakprofesionalan birokrasi dalam memberi pelayanan publik. Disuruh ngetik nggak bisa, suruh buka Excel nggak bisa, tapi dia jadi kepala bagian di suatu kantor pemerintah. Boleh nggak? Kalau dalam Max Weber nggak boleh. Jadi kalau kita pakai teorinya Max Weber tentang birokrasi, maka kantor semua itu sukses. Semua meja-meja itu sukses, nggak ada penyimpangan. Kenapa? Karena sudah digaji. Kalau dia mau naik jabatan, harus dikursuskan, ditingkatkan keterampilannya secara berkala. Siapa yang ngomong? Max Weber. Maka ketika Anda nanti ya ngelamar, sekarang masih jadi staf administrasi di Kementerian Dalam Negeri. Anda kalau jadi kabak atau kepala biro, Anda ini dikursuskan bolak-balik. Sampai nanti kursus terakhirnya itu ke Lemhanas. Anda dikursuskan di Lemhanas apa? Supaya Anda bisa membuat keputusan, supaya Anda bisa bekerja dengan baik, supaya Anda bisa membuat keputusan dengan cepat, supaya Anda bisa membuat program. Itu kursusnya nanti dalam tahap yang terakhir ada di Lemhanas. Ini Weber diseleksi, digaji, sistem merit, ditingkatkan terus kapasitasnya. Jadi kalau ada pelayanan publik karena keahliannya nggak ada, berarti harus dipertanyakan, Anda kok bisa masuk di biro ini? Oh, ternyata ada. Jadi kalau pakai Max Weber itu selesai, hatam. Ya, jadi Max Weber ini nggak bisa untuk melihat gap, yang melihat gap antara yang seharusnya dan senyatanya. Karena Max Weber itu sudah sempurna dalam membangun tipe ideal birokrasi, dan maksudnya Max Weber supaya birokrasi bisa memberikan pelayanan yang bagus terhadap publik. Itu ya Mbak ya. Jadi saya nggak mengajarkan Weber, karena Weber itu ya sudah definisi yang sempurna gitu ya. Tapi kalau ada korupsi, nah masa harus pakai Max Weber gitu loh. Ya harusnya nggak korupsi, birokrasi kan sudah digaji gitu loh. Nah, masa ada birokrasi yang tidak bisa memberikan pelayanan, padahal ini sudah diseleksi, ada kursus dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa mendapat pencerahan dari perkuliahan saya. Tapi intinya sebagai penutup ya, sebenarnya fokus analisis dari Niskanen adalah juga pada birokrasi pemerintah ya, sama. Jadi unit analisisnya sama, tapi dia lebih juga menganalisis organisasi yang swasta ya. Dia karena juga menganalisis bagaimana perusahaan swasta yang di dalamnya juga ada organisasi birokrasi. Jadi kenapa di swasta itu organisasi birokrasinya profesional gitu ya, nggak ada korupsi. Kita balik lagi ke ini ya. Jadi Niskanen itu sebenarnya juga akhirnya kalau kita pahami ya secara menyeluruh, dia adalah melengkapi penjelasan dari Ludwig von Mises. Karena Niskanen tidak hanya bicara tentang birokrasi pemerintah, tapi juga dia bicara tentang birokrasi swasta atau perusahaan swasta. Kenapa di sini sedikit korupsi, di sini banyak korupsi? Karena di sini dia gajinya tinggi. Kalau di negara, birokrasi itu gajinya rendah, kecil, ya, karena birokrasi itu katanya itu diberi pensiun. Pensiun itu dia bukan uang gratis ya, kita nabung sendiri. Ini yang orang-orang pada nggak tahu, kita nabung sendiri, dipotong lah. Ya. Makanya kenapa usia birokrat sekarang berdasarkan undang-undang ASN itu usia birokrat itu
untuk guru itu 58, PNI juga 58, guru 60, untuk dosen 65. Ya, supaya apa? Ya karena angka harapan hidup tinggi. Nah, kalau negara mempensiunkan di usia 55 ketika pada masa Orde Baru, nah kalau angka harapan hidupnya tinggi, dia sampai umur 100 tahun, berarti 45 tahun negara menyantuni orang ini, rugi negara, nggak punya uang. Itu loh ya. Jadi, sekarang mau pensiun aja harus nunggu umur 65 untuk dosen. Kalau profesor nunggu umur 70. Kalau TNI nunggu umur 58. Kalau guru nunggu umur 60. Ini untuk pensiun. Ya kan angka harapan hidup kita di Indonesia semakin tinggi. Dulu 60, sekarang 80 rata-rata. Usia hidupnya orang ketika belum COVID. Sekarang nggak COVID, angka harapan hidup ya udah nggak bisa ditebak karena belum ada yang ukur.